Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaya Saputra. Saya Akun Jaksana, saya Edian Ismail, saya Nadia, dan saya Hasanulia Muhammad. Di sini kami akan membawakan materi bab 5 dengan judul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan pokok bahasan materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, saya akan menyampaikan pokok bahasan materi bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Langsung saja ke materi. Nah, bagian A ini menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, masyarakat lebih mengenal kewajiban daripada hak, terutama pada masa kerajaan dan penjajahan ketika rakyat harus patuh penuh pada penguasa. Namun, perjuangan rakyat melawan kolonialisme menunjukkan bahwa tuntutan hak juga penting. Nah, setelah kemerdekaan, konsep hak semakin menonjol, tetapi muncul masalah ketika masyarakat lebih suka menuntut hak tanpa penjelasan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Nah, setiap hak selalu terkait dengan kewajiban. Oleh karena itu, ditegakkan harmoni antara hak dan kewajiban agar kehidupan bernegara berjalan adil dan seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan pokok bahan materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Saya akan menyampaikan sub pokok bahan materi bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Langsung saja ke intinya. Bagian ini menjelaskan alasan pentingnya keseimbangan harmoni antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ada latar belakang budaya. Secara historis, budaya Indonesia sejak masa kerajaan lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. Masyarakat terbiasa tunduk kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghambatan total. Pada masa penjajahan, kondisi ini terus berlanjut sehingga rakyat lebih mengenal kewajiban dibanding hak. Nah, yang kedua, ada kesadaran hak muncul setelah penjajahan. Ketika penjajahan semakin menekan, rakyat mulai menuntut hak mereka. Perlawanan terhadap menjajah merupakan tanda bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya hak seperti kebebasan dan keadilan. Namun, saat ini muncul fenomena baru, yaitu banyak orang yang lebih aktif menuntut hak tetapi enggan menjalankan kewajiban. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Fenomena sosial menunjukkan sikap strong sense of entitlement, yaitu masyarakat ingin haknya dihormati tetapi meluangkan tanggung jawabnya. Contoh, menuntut pelayanan negara namun tidak taat aturan atau tidak mau berkontribusi. Yang keempat, pertanyaan yang muncul dari dua kondisi ekstrem ini muncul pertanyaan penting seperti mana yang lebih utama, hak atau kewajiban? Apakah kewajiban harus dilakukan sebelum menuntut hak? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dalam bab ini. Kesimpulan utama bagian B itu, harmoni antara hak dan kewajiban diperlukan karena hak kewajiban memberikan kebebasan dan perlindungan bagi warga negara, menjaga agar kebebasan tidak disalahgunakan, menjamin martabat manusia dan menjamin martabat sosial dan keadilan tanpa kewajiban dan kekacauan tanpa hak penindasan. Nah, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, timbal balik, dan saling melengkapi agar tercipta kehidupan bernegara yang adil dan demokrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 5 bagian C. Bagian ini menjelaskan bahwa pemahaman tentang harmoni, hak dan kewajiban antara negara dan warga negara tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama sumber historis. Secara historis, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara telah tumbuh sejak masa perjuangan kemerdekaan ketika warga berjuang demi hak untuk merdeka. Kedua, perumusan Undang-Undang 1945 yang menetapkan hak-hak dasar warga dan kewajiban membela negara.
Intinya, sejarah Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan dan keberlangsungan negara hanya dapat dipertahankan bila hak dan kewajiban berjalan seimbang. Kedua, sumber sosiologis. Dalam konteks sosial, harmoni dan hak dan kewajiban dipengaruhi oleh yang pertama, struktur masyarakat yang menjamu namun bersatu melalui nilai kebersamaan. Yang kedua, norma sosial seperti gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Intinya, kehidupan sosial Indonesia menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Ketiga, sumber politik. Sumber politik menunjukkan bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban melalui yang pertama, sistem demokrasi. Sistem demokrasi berlandaskan kedaulatan rakyat. Yang kedua, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman negara untuk menjamin hak sekaligus mewajibkan tanggung jawab. Yang ketiga, mekanisme pemerintah untuk mengatur kehidupan dan negara agar seimbang dan adil. Artinya, negara menjamin hak warga negara, tetapi pada saat yang sama, warga negara wajib mendukung penyelenggara negara. Makna utama dari bagian C ini yang pertama, harmoni antara hak dan kewajiban merupakan hasil pengalaman sejarah bangsa, karakter sosial masyarakat, serta sistem politik dan hukum. Oleh karena itu, warga negara tidak hanya menuntut hak, tetapi juga bertanggung jawab kepada negara. Begitu pula negara memenuhi kewajiban sekaligus berwenang menegakkan aturan untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Saya akan membahas rangkuman bab 5 bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak negara warga negara, fokuslah pada konsep dan urgensi harmoni, sumber-sumbernya, historis, sosiologis, dan politik, serta dinamika dan tantangan yang muncul. 1. Konsep dan urgensi harmoni. Harmoni adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Harmoni ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan adil. Negara memiliki kewajiban melindungi hak warga negara, sementara warga negara memiliki kewajiban memenuhi tanggung jawabnya. 2. Sumber harmoni. Tradisi budaya Indonesia sebelum kemerdekaan lebih menekankan konsep kewajiban daripada hak. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di dunia barat seperti juga menjadi pengaruh penting. Sosiologis, masyarakat Indonesia yang beragam membutuhkan harmoni agar tetap utuh dan stabil meskipun ada perbedaan. Pentingnya kesadaran sosial untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban. Konteks demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Semua suara harus didengar agar keputusan yang diambil adil. Pengaturan dalam UUD 1945 secara rinci mengatur hak dan kewajiban negara serta warga negara, serta berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. 3. Dinamika dan tantangan. Perubahan yang terjadi akibat interaksi masyarakat yang bisa bersifat progresif atau retrogresif. Banyak warga negara yang menuntut haknya tetapi kurang menyadari kewajibannya, misalnya menuntut kebebasan berpendapat tanpa bertanggung jawab. 4. Membangun argumen. Untuk membangun argumen, Anda bisa memulainya dengan menekankan urgensi harmoni, menjelaskan bagaimana harmoni tersebut seharusnya terwujud berdasarkan sumber-sumber yang ada, dan kemudian menguraikan dinamika dan tantangan yang sering dihadapi. Kesimpulan argumen dapat berfokus pada pentingnya partisipasi aktif warga negara, penguatan hukum, dan upaya pendidikan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban seperti yang diuraikan. Bagian E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Yang pertama yaitu ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari yang pertama yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua persatuan Indonesia, yang ketiga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cukupnya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama fungsi minimal, yang kedua fungsi madya, yang ketiga fungsi aktivitas. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat